Halo dulur, gue Ahsan. Ada kabar terbaru nih. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief baru aja ngomong kalau partainya itu sedang memikirkan ulang dukungannya ke Anies Baswedan. Alasannya adalah karena Anies sampai sekarang itu belum nentuin nih siapa cawapresnya. Sedangkan nama-nama sebenarnya udah beredar. Salah satunya adalah Ketua Umum Demokrat yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Sedangkan menurut Andi Arief ini sangat berpengaruh tuh soal cawapres ke suara partainya. Nah, kondisi tersebut menurut gue itu sangat mempengaruhi tiket Anies untuk melaju di Pilpres 2024 mendatang. Karena dia nggak mungkin tuh kalau didukung Nasdem saja, tapi perlu dukungan partai lain. Dan hari ini yang mulai merapat ke dia itu sebenarnya ya cuman ada PKS dan Demokrat. Dengan adanya Demokrat terbaru ini, kabar dari Andi Arief ini membuktikan bahwa ya sebenarnya koalisi Anies tuh nggak solid-solid banget. Tapi di sisi lain, kondisi sekarang ini membuktikan juga bahwa sebenarnya ancaman Anies itu bukan Ganjar. Kenapa begitu? Mari kita bahas. Untuk menjawab hal itu, perlu kita cermati lagi sejarah peta basis sosok-sosok yang sudah muncul nih saat ini, yaitu dari Ganjar, Prabowo, dan Anies. Boleh dibilang antara Ganjar, Prabowo, dan Anies yang punya basis paling berbeda itu cuma Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu basisnya jelas adalah suara orang-orang nasionalis, suara kader-kader PDIP. Sementara antara Prabowo dan Anies itu punya irisan peta basis suara, yaitu adalah kelompok Islam. Kenapa begitu? Karena Prabowo pada 2019 memang memanfaatkan gelombang populisme Islam itu untuk memenangkan Pilpres waktu itu. Begitupun juga Anies pada Pilgub 2017. Ini terbukti bahwa baik Anies maupun Prabowo itu lebih dekat dan lebih mungkin untuk masuk kepada basis-basis pemilih Islam itu. Nah, di sini jelas terlihat bahwa Ganjar itu sebenarnya bukan ancaman Anies, tapi ancaman Anies yang paling besar adalah Prabowo Subianto. Karena kan Ganjar nggak mungkin tuh rebutan basis pemilih mereka. Kalaupun Ganjar mau merebut suara Islam, menurut gue adalah itu Islam-Islam kelompok yang moderat. Bukan kelompok Islam yang kemudian mendukung Anies atau Prabowo di Pilgub 2017 atau Pilpres 2019. Begitu juga soal Demokrat nih. Balik lagi bahwa terkait dengan Demokrat pikir ulang tadi, ini membuktikan kalaupun nanti nih Demokrat beneran cabut dari koalisinya Anies, itu nggak mungkin akan ke koalisinya Ganjar. Ini juga berdasarkan historis. Bahwa Demokrat pada 2 Pilpres sebelumnya ini sikapnya tidak pernah di satu kubu dengan PDIP. Demokrat di 2014 itu memilih untuk pemain tengah. Mereka nggak mengubu si Prabowo atau mengubu si Jokowi. Di 2019 mereka masuk kepada koalisinya Prabowo. Soal alasannya ya banyak. Terutama terkait dengan ketidakcocokan ideologi dan politik. Dan Demokrat juga sudah setia di parlemen menjadi partai di luar kekuasaan. Jadi kalaupun nanti Demokrat itu pikir ulang, mau kemana nih kalau nggak dukung Anies? Ya tentu jawabannya hanyalah ke Prabowo. Dan ketika itu terjadi dan sangat mungkin terjadi, kenapa gue pikir sangat mungkin terjadi? Karena secara hitung-hitungan politik, secara pragmatis ya memang Prabowo itu lebih menjanjikan untuk bisa melaju ke depannya di Pilpres 2024. Sampai sejauh ini Prabowo itu sudah mengantongi ada PKB, berdua aja mereka udah pasti bisa. Nah karena berdua aja udah pasti bisa, dengan ketambahan Demokrat itu bisa lebih panjang. Dan ada histori juga kan tadi bahwa Demokrat pernah jadi mitra koalisinya Gerindra di pemilu 2019. Jadi nih balik lagi ke soal Anies Baswedan. Daripada kayak kemarin nih Pak Anies coba ngeritik Jokowi, kemudian pakai tameng pencapaian SBY dan lain-lain, yang itu juga tujuannya pengen secara nggak langsung sebenarnya pengen menggembosi Ganjar, ya lebih baik fokus aja dalam membina ya basis masanya yang sebenarnya itu beririsan dengan Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih baik selesaikan dulu lah masalah internal. Gimana ngomong sama Mas AHY? Apakah bisa Mas AHY ini jadi cawapres atau enggak? Soalnya kalau enggak, tiket Anies ini jadi ancamannya. Jadi bukan Ganjar nih, atau justru kayak yang dibilang pendukung Anies bahwa Pak Jokowi yang bakal mempreteli dukungan Anies gitu, sampai Anies nggak bisa nyalon. Tapi sebenarnya ya memang mereka nggak solid aja. Dan yang paling mungkin untuk mempreteli itu sebenarnya justru Pak Prabowo. Nah, PKS gimana? Ya boleh sih, sampai sekarang masih oke gitu ya. Nasdem masih ada lah PKS di situ yang akan setia dukung Anies. Emang benar setia? Ya nggak juga. Buktinya adalah Prabowo kalau
berbicara ke belakang itu juga sangat dekat dengan PKS. 2 kali loh PKS itu dukung Prabowo dan suaranya tuh sangat solid. Jadi ibaratnya kalau mau CLBK nih, cinta lama bersemi kembali, itu masih sangat mungkin antara Prabowo dan PKS. Apalagi kan Pak Prabowo sekarang masih jomblo. Ya kan? Jadi masih bisa lah, ada ruang di hatinya untuk menerima PKS. Lagi pula, kalau dari presiden kemarin-kemarin, Pak Prabowo ini emang lagi berharap untuk koalisi besar. Dan koalisi besar itu nggak terbatas pada PKB aja atau Golkar yang mulai merapat. Akan ada PAN yang bakalan merapat. Lalu ada siapa? Ada Gelora, partai di luar parlemen yang udah mulai menunjukkan akan mendukung Prabowo juga. Di sini pasti akan jadi magnet yang sangat baik bagi PKS. Karena apa? Karena dengan khususnya nih, dengan adanya Gelora di situ, Gelora ini kan sempalannya PKS. Dan sangat mungkin Gelora akan mendapatkan efek elektoral dari Prabowo. Nah, di sini PKS nggak bakalan mau rugi. Jadi jelas sangat mungkin PKS itu nanti akan beralih ke Prabowo. Nah, terakhir nih buat Pak Anies. Daripada nanti kehilangan tiket, coba ya sekarang Pak Anies ngobrol sama Pak Prabowo nih dari hati ke hati. Kurangi untuk mengkritik lawan yang sebenarnya bukan lawan. Siapa itu? Ya Pak Ganjar. Tapi fokus kembali bahwa basis partai dan basis pendukung Pak Anies itu harus diperkuat. Daripada nggak bisa nyalon kan Pak? Ayo, kalau nggak bisa nyalon mau ngapain? Balik ke DKI lagi? Udah telat kayaknya sih Pak. Dadah.